Assalamualaikum, selamat pagi pembelajar. Pagi ini kita akan mulai belajar di kelas 8 materi PPKN bab 1 tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yuk kita simak sama-sama. Kita mulai dari tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami apa saja fungsi dan kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, hakikat dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, seperti apa nilai bangsa. Nah, sudahkah kalian tahu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Di antaranya, 1. Sebagai dasar negara. Jadi, Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara. Kemudian, pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya, harus ditaati oleh rakyat Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai pemersatu. Apapun perbedaannya, kita tetap satu. Yang keenam, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Jadi, setiap rakyat atau masyarakat Indonesia harus memiliki dan harus berpedoman pola tingkah lakunya terhadap nilai-nilai Pancasila. Sudahkah kalian tahu bahwa keberadaan dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki arti yang penting? Nah, salah satunya membentuk identitas suatu negara. Yang kedua, mempersatukan seluruh warga negara. Artinya, ideologi Pancasila, dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu berpedoman dalam mempersatukan seluruh warga negara meskipun kita berbeda. Kemudian mengatasi konflik yang terjadi di antara warga negara. Yang keempat, membentuk solidaritas negara. Yang kelima, mengatasi segala perbedaan. Seperti mana kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang amat beragam, kaya akan keberagaman dari mulai suku, ras, agama, budaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting bagi kita memahami apa arti penting dasar negara dalam pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila. Sudahkah kalian tahu latar belakang Pancasila? Yuk kita simak sama-sama. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, itu dimulai dari sebuah proses sejarah bangsa Indonesia yang amat panjang kala itu. Dari mulai masa penjajahan sampai masa Indonesia merdeka. Kemudian nilai-nilai Pancasila sudah menjadi milik bangsa Indonesia sejak dulu. Setelah Indonesia merdeka, mulailah bangsa Indonesia itu menerapkan nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila ini sudah ada sejak zaman dulu, awal mula bangsa Indonesia merdeka. Nah, selanjutnya nilai-nilai Pancasila mengandung nilai-nilai masa depan, yaitu bangsa yang sejahtera, adil, dan makmur. Mengandung nilai masa depan. Apa ya nilai masa depan? Artinya, nilai-nilai Pancasila yang kita tahu saat ini itu tidak hanya berlaku untuk saat ini, tetapi tujuannya untuk masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Jadi, apabila kita patuh terhadap nilai-nilai Pancasila, maka tentu saja negara Indonesia akan menjadi masa depan yang baik, tentunya sejahtera, adil, dan makmur. Coba kalian lihat gambar berikut, ada perisai burung Garuda. Nah, di dalamnya ini terdapat nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana kita tahu bahwa Pancasila itu ada 5. Yang pertama apa saja? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di dalam 5 sila yang Ibu sebutkan tadi itu mengandung nilai-nilai tersendiri dari mulai nilai sila pertama sampai sila kelima itu memiliki maknanya sendiri ya. Jadi 5 perisai ini memiliki arti masing-masing. Kita bahas mulai dari itu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya.
Nah, manusia Indonesia beriman yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ketaatan iman terlihat dari menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan Tuhan. Contohnya, waktunya ibadah, ayo kita ibadah. Waktunya sholat, yuk kita sholat. Seperti itu. Selanjutnya, Persatuan Indonesia. Nilai ini adalah perwujudan paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, bangsa, serta mendahulukan persatuan dan kesatuan tak, sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun, baik suku, ras, agama, golongan, dan lain sebagainya. Lalu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai ini adalah sendi utama demokrasi di Indonesia, berdasar asas-asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Jadi, segala sesuatunya itu harus didiskusikan, harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dalam mengambil keputusan bersama. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai ini adalah salah satu tujuan negara, yaitu mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, jadi mulai sejak dini, yuk kita sama-sama belajar terapkan nilai-nilai Pancasila dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat, supaya kita menjadi bangsa yang adil, makmur, juga sejahtera. Terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat dipaparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.